Nomor satu, saya merupakan seseorang yang memiliki watak yang tegas dan terkesan agak keras. Suatu ketika saya memiliki teman yang berasal dari Jawa yang memiliki budaya sangat sopan dan halus ketika berbicara. Bagaimanakah sikap saya seharusnya? A. Menyesuaikan diri dengan teman saya ketika berbicara. B. Berbicara apa adanya tanpa dibuat-buat. C. Meminta teman saya untuk berbicara mengikuti watak saya. D. Tidak peduli. Memberikan pemahaman terkait watak saya yang memang sudah seperti itu. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Manusia diberkahi keberagaman watak dan sikap yang menjadi ciri khasnya masing-masing. Oleh karena itu, ketika menjumpai hal seperti itu, untuk menghindari kesalahpahaman ketika sedang berkomunikasi, maka sebaiknya dijelaskan saja kepada teman Anda. Jadi, jawabannya yang tepat adalah E. Memberikan pemahaman terkait watak saya yang memang sudah seperti itu. Nomor 2, saya merupakan seorang lulusan sarjana yang baru pulang ke kampung halaman. Suatu ketika saya mengetahui bahwa budaya nepotisme di kalangan pejabat pemerintah daerah masih terjadi. Maka bagaimanakah sikap saya seharusnya? A. Melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. B. Diam saja karena tidak ingin terlibat. C. Menegur pejabat tersebut. D. Memviralkan berita tersebut. E. Mengancam akan memberitahu pihak berwajib. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Nepotisme merupakan bagian dari KKN yang harus tetap diberantas. Pada kasus di atas, maka tindakan yang paling tepat, jadi jawabannya yang tepat adalah A. Melaporkan hal ini kepada pihak berwajib. Nomor 3, ketika saya melihat salah satu kebudayaan dari daerah lain yang berbeda dengan budaya yang saya miliki, maka saya akan A. Menghargai. B. Membandingkan dengan kebudayaan yang saya miliki. C. Lebih membanggakan budaya saya. D. Saya hanya menyimak saja. E. Tidak berbuat apa-apa. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Aspek di atas untuk melihat bagaimana sudut pandang Anda terhadap kebudayaan orang lain dan bagaimana Anda menyikapinya. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Menghargai. Nomor 4, menurut saya anak yang pintar adalah ketika di kelas dia mampu A. Mendapatkan peringkat 1 di kelas. B. Bersosialisasi dengan baik bersama teman. C. Tidak nakal. D. Selalu mau menang sendiri. E. Mampu melihat situasi dan memecahkan permasalahan. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah kepekaan terhadap perbedaan budaya. Budaya anak pintar sering dilekatkan pada anak yang hanya mampu mendapatkan peringkat pertama. Padahal kemampuan setiap anak berbeda-beda dan tidak bisa disamaratakan. Sehingga perlu diadakannya perubahan budaya persepsi tentang anak yang pintar. Jadi jawabannya yang tepat adalah E. Mampu melihat situasi dan memecahkan permasalahan. Nomor 5, saya menyadari bahwa budaya orang luar negeri dan orang Indonesia berbeda termasuk dalam budaya bersosialisasi. Oleh karena itu, ketika saya berada di luar negeri, maka saya akan A. Mencoba menetapkan budaya sosialisasi seperti di Indonesia. B. Mengikuti budaya sosialisasi tempat yang saya kunjungi. C. Tidak terlalu memperhatikan budaya dan langsung mencoba bersosialisasi saja. D.
Mencari tahu di internet bagaimana budaya bersosialisasi di negara yang saya kunjungi. Mencoba menghubungi kerabat yang pernah bekerja di tempat saya dan mencari tahu budayanya. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah kemampuan dalam menghargai perbedaan. Sebagai seorang pendatang di negara orang lain, maka sudah sepatutnya untuk bersikap sesuai dengan budaya yang ada di perusahaan tersebut. Jadi jawabannya yang tepat adalah B. Mengikuti budaya sosialisasi tempat yang saya kunjungi. Nomor 6. Saya memiliki seorang teman yang selalu bersikap individualis ketika diberikan tugas kelompok oleh pimpinan. Kadangkala sikapnya tersebut membuat beberapa tugas tidak terselesaikan dengan baik. Bagaimanakah sikap saya seharusnya? A. Menegur rekan kerja saya tersebut. B. Tidak peduli. C. Memberikan nasihat agar bisa bekerja sama. D. Berinteraksi seperlunya saja. E. Meminta solusi kepada atasan saya. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah kemampuan berhubungan sosial. Sebagai rekan kerja yang memiliki tujuan yang sama, maka sudah sepatutnya untuk bisa berkolaborasi dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Memberikan nasihat agar bisa bekerja sama. Nomor 7. Saya diminta senior di kantor untuk menemaninya hingga selesai shift. Maka sikap saya adalah A. Saya akan menemaninya apabila saya tidak memiliki urusan yang urgent. B. Saya akan meminta maaf karena ingin segera bersantai di rumah. C. Saya akan mengklarifikasi terlebih dahulu mengapa senior saya ingin ditemani. D. Saya akan menyarankan teman saya yang lain untuk menemani senior saya. E. Saya akan langsung menolak secara frontal meskipun tidak memiliki alasan. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah kemampuan berhubungan sosial. Ketika berada di situasi seperti di atas, maka Anda dituntut untuk memiliki kepekaan terhadap rekan kerja Anda. Berusaha menolong apabila dibutuhkan dan Anda mampu. Jadi jawabannya yang tepat adalah A. Saya akan menemaninya apabila saya tidak memiliki urusan yang urgent. Nomor 8. Saya merupakan seorang karyawan baru. Pada hari pertama kerja, senior saya mengajak untuk pergi membeli sarapan pagi. Namun saya merupakan sosok yang pemalu sehingga sikap saya adalah A. Menolak ajakan tersebut dan memberikan alasan sudah sarapan. B. Tersenyum ke arah senior dan menolak dengan halus. C. Mencoba untuk berbaur dan bersosialisasi. D. Meminta maaf karena tidak bisa ikut. E. Berkata bahwa saya akan menyusul. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal yang ada di atas adalah kemampuan berhubungan sosial. Berada pada situasi di atas kadang membuat seseorang yang memiliki sifat pemalu dan tidak mudah bersosialisasi sulit untuk diajak pergi bersama. Namun Anda harus mengusahakan untuk menjalin hubungan yang baik bersama rekan kerja. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Mencoba untuk berbaur dan bersosialisasi. Nomor 9. Suatu ketika saya melihat bapak-bapak yang sedang membersihkan dan akan menuju ke arah saya untuk membersihkan lantai. Ketika bapak tersebut hendak menyapu tepat di bawah kaki saya, maka sikap yang harus saya tunjukkan adalah A. Berdiam diri saja. B. Memperhatikan bapak tersebut. C. Segera beranjak dari tempat saya duduk lalu mengajak mengobrol. D. Meminta maaf karena duduk ketika bapak tersebut menyapu. E.
Fokus pada ponsel yang sedang saya gunakan. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah kemampuan berhubungan sosial. Hubungan sosial yang baik cenderung memperhatikan nilai etika dan moral sesama manusia. Beberapa sikap yang ditunjukkan pada option di atas tidak seharusnya dilakukan, terlebih jika orang tersebut merupakan orang yang jauh lebih tua dibandingkan kita. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Segera beranjak dari tempat saya duduk lalu mengajak mengobrol. Nomor 10. Ketika menemui orang yang baru saya kenal, maka saya cenderung A. Menjaga jarak dan sikap. B. Menghindar. C. Membangun komunikasi. D. Mengamati pergerakannya. E. Menunjukkan sifat saya yang sebenarnya. Pembahasan aspek yang dinilai pada soal di atas adalah kemampuan untuk berhubungan sosial. Ketika Anda berada di lingkungan yang baru dan dengan orang yang baru, hendaknya Anda mampu untuk membangun hubungan yang lebih positif. Jadi jawabannya yang tepat adalah C. Membangun komunikasi.